Maraknya penggunaan gadget untuk bermain game online oleh anak-anak menjadi permasalahan di era digitalisasi saat ini. Melihat fenomena saat ini, game online memberikan dampak yang berarti dengan semakin berkembangnya teknologi. Anak-anak dengan mudahnya bisa mengakses yang digital secara mudah, sehingga orang tua ataupun orang lingkungan sekitar yang berperan penting dalam pertumbuhan anak tidak menyadari bahwa ternyata dampak dari adanya perkembangan zaman ini dapat berdampak pada kondisi tumbuh kembang anak, terutama fisik dan psikologisnya. Iya, kalau kita lihat ya di fakta dan fenomena saat ini, untuk game online itu tentunya memberikan dampak yang berarti ya pada pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Namun itu juga kita nggak bisa cegah gitu ya, karena memang zaman sekarang kan zaman teknologi yang sudah semakin canggih gitu ya. Nah sehingga semakin canggihnya teknologi ini tentu akses-akses yang sifatnya digital online itu semua disediakan difasilitasi oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, sehingga anak-anak dengan mudahnya bisa mengakses segala sesuatu itu yang sifatnya digital sesuai dengan kebutuhan dia secara mudah gitu ya. Nah sehingga orang tua ataupun orang-orang di sekitar atau lingkungan yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ini tidak menyadari bahwa ternyata dampak dari adanya perkembangan zaman ini dengan era digital ini ternyata bisa berdampak pada kondisi anak kita, tumbuh kembang anak kita ya. Terutama fisik dan psikologisnya. Nah, jadi tidak hanya game online saja gitu ya. Artinya adalah game online itu kan salah satu fasilitas yang disiapkan dari gadget ya. Jadi penggunaan gadget atau smartphone ya. Smartphone itu kan banyak fasilitas yang ditawarkan ya. Nah, salah satunya adalah game online. Nah, dampak yang ditimbulkan adanya penggunaan gadget ini ya, smartphone ini tentunya jika tidak di-manage dengan baik ya tentunya akan berdampak negatif gitu ya. Nah siokianya kan ini gadget ini kan digunakan sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Misalnya kita tidak bisa pungkiri kalau anak-anak di sekolah biasanya diminta untuk menggunakan gadgetnya gitu ya. Di rumah juga untuk mengerjakan tugas. Nah, namun karena tidak ada pengawasan dari orang tua dan sistem atau istilahnya anak-anak untuk bisa mengakses game online itu di gadgetnya ataupun video tontonan itu tidak ada pembatasan, tidak ada istilahnya sistem yang mengunci oleh pihak pemerintah, ya tentunya itu mudah diakses oleh anak. Nah, ya jadi sehingga anak dengan mudah memilih situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang tentunya orang tua tidak bisa mengontrol semuanya gitu ya, tidak tahu gitu ya. Kadang kita nggak tahu, anak kita ini ternyata mendownload game online gitu. Nah, terus tontonannya ya. Nah, kalau kita melihat dampak, kalau secara spesifik mau dilihat kepada game online, tentu berdampak pada kondisi fisik dan psikologis anak. Apabila penggunaan gadget tanpa pengawasan dan tanpa pembatasan atau sistem yang mengunci oleh pemerintah, maka akan mudah diakses oleh anak sehingga anak dengan mudah memilih situs atau aplikasi yang orang tua tidak bisa mengontrol semuanya. Selain itu, efek lain yang bisa ditimbulkan adalah terganggunya waktu istirahat sang anak yang sebelumnya rutin tidur tapi karena keasikan main game online tanpa pengawasan orang tua, akhirnya mereka begadang bahkan tidak tidur. Ya, kalau psikologisnya sendiri itu anak akan satu ya mengganggu fungsi otak anak tentunya ya. Kita tahu bahwa tumbuh kembang anak itu pada usia anak-anak ya, khususnya pada usia bayi atau balita itu kan mereka lagi golden age-nya, lagi tumbuh kembangnya otak mereka. Nah, dengan mereka selalu bermain game online itu kan mereka akan kehilangan waktu untuk bisa mengasah kemampuan kognitifnya mereka dengan stimulus-stimulus yang lebih bermanfaat. Ya, misalnya membaca buku ya, atau distimulus oleh orang tuanya dengan buku-buku cerita gitu ya. Nah, yang kedua juga berdampak pada kecanduan ya. Anak akan menjadi kecanduan game online. Coba kita bisa bayangkan ya saat ini anak-anak yang sudah kecanduan game online itu ketika kita mengambil dia punya handphone atau kita menyimpan handphone dia tanpa sepengetahuan dia dan dia mencari itu, dia akan langsung tantrum ya, marah, emosi ya. Jadi dampaknya tentunya ketika dia canduan akan berdampak pada tidak stabilnya emosinya mereka. Iya, karena akan mudah emosi ya, marah
ya. Kita biasa melihat tontonan TV anak-anak ketika dia ada yang lagi viral itu diputar ya, anak yang sebelum menggunakan gadget bermain game online di gadgetnya dengan anak yang sama ya. Yeah. Itu setelah dia mengenal gadget atau game online. Sebelum dia menyentuh gadget dan bermain game online, dia kerjanya hanya taunya itu main basket, main bola di rumah, menulis, membaca, ya. Semua aktivitasnya itu yang positif lah gitu ya. Main di luar, berinteraksi sama tetangga. Nah, pada saat dia mengenal namanya gadget dan bisa bermain game online, anaknya berubah. Anaknya di kamar aja, jadi pendiam, tidak berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya tanpa disadari itu berlangsung cukup lama. Jadi anaknya ketika di sekolah susah untuk berinteraksi, ya, karena kebiasaan di dalam rumah hanya berdiam diri untuk berhadapan dengan handphonenya aja, karena sibuk main game online. Tidak ada interaksi dengan keluarga, kakak, adik nggak ada. Nah, pada saat orang tuanya menyadari itu seperti ada perubahan perilaku pada anak itu, dia mencoba memanajemen penggunaan gadget pada anaknya. Tapi itu sudah terlambat. Kenapa? Karena anak sudah menjadi kecanduan. Pada saat handphonenya diambil atau dia tarik, anaknya akhirnya menjadi tantrum. Itu tadi yang saya bilang, anak langsung mengamuk, marah, mengamuk, ya, menangis, memukul. Nah, itu efek ketika anak main game online dan itu menyebabkan dia menjadi kecanduan sampai kecanduan, ya. Nah, efek lainnya ya itu waktu istirahat anak kan menjadi terganggu. Harusnya anaknya tidur siang, tapi karena keasyikan main gadget akhirnya atau main game online itu tanpa pengawasan orang tua, ya. Mereka dibiarkan aja kayak hasilnya di kamar main game terus akhirnya harusnya tidurnya jam 1 siang itu nggak tidur sampai sore, malam dilanjut lagi main, ya, sampai bahkan ada anak itu main game online sampai jam 10 jam 11 malam. Nah, itu kan mengganggu jam istirahatnya anak. Anak yang waktu istirahatnya berkurang tentunya akan menjadi anak yang mudah marah, ya, jadi anak yang sangat agresif, ya, mudah marah, mudah emosi. Tidak stabil, ya, akan mengalami masalah berkaitan dengan emosi. Dan anak juga cenderung akan menjadi sangat egosentrismenya muncul, ya, ketika dia sibuk dengan bermain game online. Jadi itu ya yang barangkali saya rasa dampak psikologisnya sangat berarti pada anak. Anak yang waktu istirahatnya berkurang tentunya akan menjadi anak yang mudah marah, agresif, tidak stabil emosinya, dan cenderung menjadi anak yang egosentris. Ketika game online yang berbau kekerasan cenderung membuat anak menjadi kasar, lantas apa jadinya bila game online tersebut memuat unsur seksualitas yang dimainkan? Sang anak mungkin saja akan tergoda untuk mempraktekannya, apa yang ia mainkan ataupun interaksi di game tersebut. Bahkan anak bisa saja menjadi korban dari orang dewasa dengan adanya fitur mabar yang memungkinkan siapapun dapat menjadi teman main dan berinteraksi dengan sang anak tanpa mengetahui baik buruk yang mereka lakukan. Dan seksualitas. Iya, itu tadi ya, tentunya akan berdampak pada psikologis anak lagi kembali ya. Kalau misalnya game online-nya itu bermuatan seksual dan kekerasan, anak akan menjadi istilahnya anak akan menjadi learning, ya, belajar, ya. Anak akan belajar apa yang dilihat, apa yang ditonton itu akan dipraktekkan. Nah, kalau kekerasan yang game online-nya kekerasan, taunya memukul, ya kan anak kecil kan mukul, kalau ada orang dekat dipukul, diapain. Tentunya anak ketika dia berada di lingkungan sosialnya, itu anaknya akan mudah untuk juga mempraktekkan itu, akan mudah memukul orang. Kan dia mencontoh, ada learning, ada observational learning, ya, dalam teorinya Bandura itu di psikologi dikenal observational learning. Jadi anak melihat, mengobservasi dan akan mempelajari dan meniru apa yang dilihatnya. Nah, jadi ketika dia bermain game, apa yang dilihat di game itu akan ditiru. Nah, kalau kekerasan, maka dia akan menjadi keras juga. Dia kan dipraktekannya memukul. Ada orang memukul dia. Jadi ketika dia di sekolah ada problem dengan temannya, akan mudah untuk memukul. Misalnya dia diganggu, diusilin sama teman. Biasanya kan temannya teman sekolah itu anak-anak kan suka usil, ya. Hanya niat main-main aja. Tapi karena dia suka bermain game online dengan kekerasan, maka ketika diganggu saja sama temannya itu kadang merasa tidak nyaman dan langsung memukul. Dengan mudah dia akan memukul, mengumpat,
Anak-anak sekarang itu sering mengumpat dengan mudah ya. Iya, gampang sekali dia mengumpat dengan kata-kata kasar. Ya itu yang kadang anak saya saja saya kadang bilang, kamu tahu belajar dari mana ini istilah-istilah ini? Di game Roblox gitu ya. Ada dibilang ini coy apa gitu ya. Jadi istilah-istilah yang memang kasar ya, dalam tanda petik kasar yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak seusia anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau itu muatannya seksual, kita bisa bayangkan tadi ya, kalau anak melakukan observational learning, mengobservasi dan belajar, dia bisa mempraktekkan apa yang dilihat dari game online itu. Ya, kalau di game online itu memperlihatkan tontonan yang istilahnya tidak pantas atau tidak layak dilakukan, maka anak akan bisa tergoda juga melakukan itu. Dan apalagi di game online yang sifatnya seksual itu biasanya ya, itu kan biasa ada mabar ya, ada orang lain main. Kadang di game online itu mengajak ya. Saya pernah anak saya dia bilang begini, Umi, kenapa game ini ada cowok, pemainnya cowok gitu, dia ngasih bunga ke saya, terus dia bilang I love you. Terus kakaknya ngapain? Balas? Bilang enggak, saya langsung pergi. Nah, terus saya bilang, nah itu artinya di game itu saja itu bisa memberi dampak buruk. Coba kita bisa bayangkan kalau pemainnya itu orang dewasa, terus anak yang ditemani main itu anak-anak, terus dia bilang, dia kasih seperti itu ya, disampaikan, ini ada bunga gitu ya. Di game online itu begitu, bisa berkata-kata, ya, bisa buat janjian. Nah kalau mereka janjian, terus ternyata korbannya anak-anak, kamu tinggal di mana? Ya kan bisa dijawab. Saya di sini, alamat saya di sini. Tungguin di depan rumah kamu ya, di dekat ini, di pinggir, jangan jauh rumahnya, jangan dekat rumahnya, jauh-jauh gitu dari rumah. Nah, Anda bisa bayangkan kalau anak-anak mengikuti instruksi teman mainnya, dia keluar dan dia mau bertemu dan melakukan hal yang tidak diinginkan, ya, maksudnya hal yang tidak seharusnya ya. Itu dia dapatkan dari misalnya janjian dari game yang mengandung kekerasan seksual itu. Dia sudah melihat tontonan di situ, ada praktik-praktik seksual yang sudah dilakonin di game itu akan janjian sama teman mabarnya, teman mainnya, dan akan bisa melakukan hal itu juga. Nah seperti itu. Jadi tentunya akan berdampak secara psikologis anak ya, karena ada observational learning-nya, anak belajar meniru. Jadi apa yang dilihat itu akan ditiru oleh usia anak-anak, karena mereka dalam proses tumbuh kembang yang aspek kognitifnya itu baru berkembang ya, mereka baru mau belajar. Ini yang benar, ini yang salah ini gitu, dan itu pun mereka masih butuh bimbingan. Nah bisa dibayangkan kalau anak tidak mendapatkan bimbingan untuk belajar ini yang benar, ini yang salah. Nah, anak tentunya akan mengambil keputusan sendiri. Dia tidak bisa melihat ini benar, ini salah, karena orang tua tidak pernah mengajarkan itu gitu. Dan tidak ada peran pemerintah untuk memblokir ya tontonan-tontonan yang tidak layak atau game-game online yang memang tidak layak untuk diakses di usia anak-anak gitu ya. Memblokir aplikasi-aplikasi yang mengandung unsur tidak bermanfaat sudah sepatutnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghentikan kecanduan pada anak. Selain itu, peran orang tua juga mengambil peran penting. Untuk menghilangkan efek candu dari sang anak, kesabaran dan konsistensi orang tua menjadi kunci dalam membantu sang anak untuk berhenti. Misalnya dengan perlahan mengurangi waktu penggunaan gadget serta menggantinya dengan sesuatu atau aktivitas yang level menyenangkannya jauh lebih berpengaruh daripada gadget tersebut. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.